Kebenaran tentang perjalanan ruang dan waktu Javier 2027 yang bikin heboh terungkap. Baru-baru ini, seorang pria Spanyol bernama Javier mengklaim bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu menuju tahun 2027 dan menjadi satu-satunya manusia yang selamat di muka bumi. Sebuah lelucon yang nyaris menipu jutaan netizen di seluruh dunia sedang berlangsung. Javier menuturkan bahwa setelah bangun di rumah sakit suatu hari, dia melihat seluruh dunia seakan menjadi sunyi senyap. Selain dirinya, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak siapapun di seluruh kota. Javier yang bingung berkeliaran di sekitar blok, berharap bertemu orang yang hidup. Lalu dia ke pusat perbelanjaan, rumah sakit, bandara, sekolah, kantor polisi, kemanapun dia pergi tapi tak seorang pun ditemuinya, seperti kota mati. Apakah semuanya sudah punah? Tangkapan layar video perjalanan waktu Javier. Apakah ini bagian dari film fiksi ilmiah? Tidak, itu adalah peristiwa aneh yang disiarkan secara langsung dan memicu perbincangan hangat jutaan netizen di seluruh dunia. Javier mengaku bahwa dia sudah menyadarinya. Ternyata dia telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 2027. Tapi tidak ditemui seorang manusia atau binatang seekor pun. Sepertinya dia masih terjebak di dunia paralel tahun 2021. Untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar, dia mulai terus mengirim video langsung dunianya di internet. Mayoritas netizen yang awalnya meragukan dan menertawainya, perlahan-lahan mengubah sikap. Pasalnya terlalu banyak gambar pemandangan luar biasa yang membuat mereka berseru takjub. Benarkah ada orang yang telah melintasi dimensi lain? 1. Kota yang kosong tanpa seorang pun. Pada 13 Februari 2021, seorang pria Spanyol memposting video di media sosial TikTok dengan nama pengguna Unico Sobreviviente, satu-satunya yang selamat. Video tersebut menunjukkan pemandangan jalan, pusat perbelanjaan, pantai dan tempat-tempat lain di Valencia pada siang hari. Tetapi anehnya suasana yang seharusnya ramai ini sekarang sunyi senyap, tak ada seorang pun. Dari tayangan video terlihat jalanan di kota sangat bersih, pusat perbelanjaan terbuka lebar, barang-barang di dalamnya tertata rapi, pesisir pantai dipenuhi dengan jejak kaki manusia, dan sistem pasokan listrik di kota juga beroperasi seperti biasa, tetapi tak terlihat seorang pun, juga tidak ada kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Apa gerangan yang terjadi sebenarnya? Kota Valencia, Spanyol. Asal tahu saja, Valencia adalah kota terbesar ketiga di Spanyol dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. Dalam kondisi normal, hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Dalam videonya, pria tersebut menceritakan pengalaman aneh yang dialaminya. Dia mengatakan setelah bangun dari rumah sakit, waktu di ponsel menunjukkan tanggal 13 Februari 2027, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Lingkungan di sekitarnya juga kosong ketika dia berjalan keluar dari rumah sakit. Saat itu dia merasa tidak tenang. Dia berkeliaran kemanapun, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia seakan hilang ingatan, tidak ingat identitasnya atau bahkan namanya. Untungnya pria itu masih ingat akun media sosial dan kata sandi loginnya. Lalu dia memposting videonya yang berkeliaran di kota melalui TikTok. Siapa yang akan percaya? Itu penipuan. Itu adalah reaksi pertama sebagian besar netizen setelah melihat videonya. Jelas munculnya pria tersebut awalnya adalah karakter yang lucu seperti badut. Beberapa tahun terakhir ini, di mana untuk menghasilkan efek visual yang menakjubkan, tidak sedikit oknum yang menyamar sebagai penjelajah waktu, tapi sebagian besar netizen yang cerdas juga telah kebal dengan trik ini. Terlebih lagi dalam video yang dikirim oleh pria ini, meskipun tidak terlihat seorang lain pun selain dirinya, namun dari gambar jalanan tampak jelas bergaya kontemporer, tidak ada kesan kemajuan teknologi masa depan. Alhasil netizen pun menulis dengan nada sindiran. Pembohongan ini boleh juga, setidaknya teknologi efek spesialnya cukup memukau. 2. Gantungan kunci menembus dunia paralel. Dihadapkan dengan sinisme di internet sebagai satu-satunya manusia yang selamat, pria itu pertama kali terkejut takjub
Pasalnya dia tidak menyangka ternyata masih ada orang hidup yang dapat mengadakan kontak dengannya melalui internet. Tapi kenapa dia tidak bisa melihat orang-orang ini? Bahkan tidak bisa melihat adanya binatang seperti kucing, anjing, burung, dan binatang lainnya. Apa yang terjadi di dunia ini? Dengan kebingungan ini, pria itu ingat bahwa dia pernah berada di sebuah lembaga penelitian dan sepertinya ikut berpartisipasi dalam sebuah eksperimen. Nama yang digunakan di sana adalah Javier. Mengenai pesan online Javier ini, seorang netizen memperingatkan di kolom komentar, "Bagi kalian yang percaya pada Javier, sebaiknya hati-hati. Saya seorang hacker. Saya mulai melacak akun ini 5 hari yang lalu. Dan saya punya cukup bukti bahwa semua yang dikatakannya itu palsu." Belakangan ada yang melacak oknum yang mengaku hacker ini dan menemukan oknum ini sama sekali tidak punya kualitas dan karakter sebagai seorang hacker. Dia mencaci maki Javier, mungkin karena tidak suka dengan Javier yang berbicara tentang perjalanan waktu. Javier terus merilis video terbarunya dan gambarnya masih berupa blok kota yang kosong tanpa jejak bayangan manusia atau hewan seekor pun. Setelah mengikuti perkembangan serentetan peristiwa itu, ada netizen mempertanyakan dengan bingung. Terjemahan dari bahasa Spanyol. "Saya tinggal di Valencia. Mustahil tidak ada orang di tempat ini. Apa yang terjadi sebenarnya?" tulis seorang netizen. "Saya juga tidak tahu. Semua ini benar-benar aneh. Saya tetap tidak melihat siapapun," balas Javier di kolom komentar. Tidak hanya itu, untuk membuktikan bahwa dunia paralel tempat dia berada dan dunia nyata tempat kita tinggal saling terhubung, Javier meletakkan 5 gantungan kunci di setiap sudut dunianya yang tak berpenghuni. Gantungan kunci yang disiapkan oleh Javier ditempatkan di posisi yang ditentukan. Alhasil orang-orang di dunia nyata pada tahun 2021 di luar dugaan menemukan gantungan kunci itu satu persatu berdasarkan koordinat geografi dari Javier. Gantungan kunci yang ditempatkan Javier ditemukan oleh netizen. Sekarang kawanan netizen mulai menanggapi serius pengakuan Javier. Orang-orang menjadi penasaran dan ingin tahu tentang Javier. Topik tentang apakah manusia benar-benar akan hilang pada tahun 2027 mendatang juga telah menjadi perhatian media karena popularitasnya dan membuat laporan publik. Namun Javier tidak menghentikan langkahnya. Seolah demi untuk menemukan petunjuk perjalanan ruang dan waktu, ia kembali lagi ke rumah sakit. 3. Subjek percobaan yang misterius. Suasana rumah sakit tetap saja sunyi senyap, tak ada seorang pun. Kali ini Javier menghabiskan beberapa jam dan hasilnya dia menemukan beberapa laporan eksperimen yang terkait dengannya. Perhatikan nomor 8827. Nomor Javier sebagai subjek atau pasien percobaan adalah 8827. Javier mengatakan bahwa data dalam laporan eksperimen seakan menyembunyikan angka-angka Tuhan, seperti angka emas dalam uang kertas. Beberapa laporan menjelaskan penelitian yang berkaitan dengan alel manusia. Dalam genetika, alel merupakan bentuk-bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Beberapa laporan sepertinya terkait dengan penelitian eksperimen Collider Ion besar. Dalam laporan surat ini, isinya berbunyi, Javier adalah subjek percobaan di Universitas Valencia. Eksperimen ini masih berlangsung dan berada dalam periode di mana manusia dan hewan mungkin tidak terlihat akan selama 1 atau 2 tahun. Sepanjang eksperimen ini, meskipun Javier telah menyelesaikan perjalanannya ke tahun 2027, namun ia harus mengandalkan kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas yang direncanakan di dunia paralel yang terhubung ke tahun 2021 ini. Isi laporan tersebut relatif rumit. Saya menelusuri informasi yang relevan berdasarkan kata kunci dan meringkasnya secara singkat. Saya pikir isinya terutama menyiratkan 3 aspek berikut. 1. Mutasi gen, petunjuk dari penelitian alel manusia. 2. Lubang hitam menyebabkan waktu dan ruang berputar, petunjuk tentang eksperimen Collider Ion besar. 3. Javier adalah sosok orang yang dipilih oleh Big Data, mirip dengan Wallbreaker dalam novel The Three Body Problem atau 3 Raga, petunjuk nomor 887. Dari sisi ini, Javier menyimpulkan bahwa keberadaannya di dunia paralel lain mungkin terkait dengan eksperimen ini. Sampai di sini,
beberapa warganet yang sebelumnya sangsi berkata, "Masalah ini serius, sepertinya perlu dicermati lebih lanjut." Namun banyak netizen masih meragukannya. Mereka meminta Javier menunjukkan wajahnya dan melakukan siaran web langsung untuk membuktikan benar tidaknya itu hal itu. Javier yang bertopeng. Javier tampak dari depan, wajahnya terbungkus rapat. Dia selalu menolak untuk menunjukkan wajah aslinya, terkesan misterius. Netizen yang rasa penasarannya tinggi mengusulkan tes lain untuk membuktikan keaslian peristiwa yang dialaminya. Dan ini justru membuat Javier semakin antusias. 4. Indahnya berada di suatu tempat sunyi senyap tanpa seorang makhluk pun. Bayangkan saja, gimana kesannya ketika masuk ke toko ponsel mana saja, kemudian mengambil model ponsel yang Anda suka dan pergi. Ini masih tidak seberapa. Bayangkan jika berlian dan emas berada tepat di bawah hidung Anda bisa melakukan apa saja sesuka hati. Indah dan sangat mengesankan, bukan? Selanjutnya adalah mengendari Mercedes, pergi ke sekolah, gereja, istana Palacio Can Marquez, kota seni dan sains, stadion, kebun binatang dan serangkaian keinginan yang tidak dapat dihentikan oleh dewa sekalipun. Javier meninggalkan jejaknya di tempat-tempat umum yang terkenal ini. Tetapi satu hal yang paling menakjubkan bagi netizen adalah Javier bahkan bebas keluar masuk kantor polisi, jalan-jalan di kantor polisi. Setelah Javier merilis video-videonya secara kontinu, akun sosialnya seketika melonjak jutaan penggemar dalam waktu singkat. Seorang penjelajah waktu misterius ini pun menjadi selebriti internet di dunia nyata. 5. Pesta untuk kulit tinta. Di Tiongkok, banyak kulit tinta mulai melacak dan melaporkan insiden perjalanan waktu 2027 Javier dan meluncurkan berbagai analisis dan penalaran. Siaran dan laporan analisis kaum Yupi stasiun B Tiongkok. Sebuah stasiun TV asing bahkan membuat program misterius dengan efek yang lebih fantastis. Pembawa acara menunjukkan buku yang siap disembunyikan di dalam ruangan tertutup rapat dengan kamera pengintai. Mereka menyembunyikan sebuah buku terlebih dahulu di sebuah studio yang penuh dengan perangkat pemantau, kemudian meminta Javier mencari buku itu. Alhasil dalam video yang diunggah Javier, terlihat dirinya masuk studio sendirian dan berhasil menemukan buku yang dimaksud. Tapi anehnya, di layar pengawasan studio TV, sosok Javier sendiri tidak terlihat. Mereka hanya melihat pintu yang terbuka dan menangkap bayangan mirip manusia. Menurut staf stasiun TV, sosok bayangan itu adalah Javier. Oleh karena itu, stasiun TV mengumumkan Javier itu nyata, itulah sebabnya mengapa banyak orang percaya padanya. Acara yang disiarkan langsung oleh staf stasiun TV justru membuat Javier semakin menjadi selebritas internet misterius yang menarik luas perhatian publik. Uraian terkait di atas adalah gambaran situasi dan sumber misteri insiden Javier yang populer. Saat ini Javier kerap memperbarui dan merilis video di platform media, dan banyak netizen di seluruh dunia juga terus mencermatinya. Jadi apakah ini akan menjadi siaran langsung perjalanan waktu yang sebenarnya? Opsi A, atau itu hanya penipuan yang direncanakan dengan baik atau semacam aktivitas komersial. Opsi B, teman-teman, jika Anda diminta untuk memilih, apa jawaban Anda? Terkait misteri ini, saya tidak akan berbelit-belit. Jawaban saya adalah opsi B. 6. Fakta yang terungkap. Mengapa bisa sampai pada kesimpulan ini? Karena saya menemukan banyak poin yang meragukan dan bug dalam insiden ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan poin demi poin ini. Misteri yang tersembunyi dalam nama. Pria bertopeng yang memposting video dengan nama Unico Sobreviviente dan sebagai subjek percobaan menggunakan nama Spanyol Javier. Dalam bahasa Spanyol, arti dari nama ini adalah rumah baru. Saya pikir nama ini bukan nama identitas aslinya. Perilaku abnormal karena tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Dalam interaksinya dengan netizen, Javier selalu berpura-pura menjadi sosok orang misterius yang tidak bisa melihat orang lain dan orang lain juga tidak bisa melihatnya. Banyak netizen memintanya untuk menunjukkan wajahnya secara langsung, tetapi dia selalu menolak permintaan ini. Semua gambarnya yang bisa disaksikan kalau bukan punggung pasti memakai topeng. Padahal perilaku ini sangat tidak normal dan dibuat-buat. Bayangkan saja,
Ketika seseorang tinggal sendirian di dunia yang dulu dikenalnya, bahkan meski itu memang benar di dunia paralel sekalipun, di mana ketika sangat ingin menemukan makhluk yang serupa, dia secara tidak sengaja menemukan suatu cara yang bisa dilakukan di internet. Tidakkah dia ingin tahu situasi orang-orang terdekat yang peduli padanya? Selain itu, karena dia sendiri dalam keadaan amnesia dan hilang, kerabatnya jelas sangat cemas. Tidakkah dia ingin menunjukkan wajahnya agar kerabat yang mencarinya dapat dengan cepat mengenalinya? Terkait ini, Javier pernah memberikan alasan yang dapat membenarkan pandangannya, yaitu mungkin di suatu dunia paralel dia masih ada, tidak ada yang menyadari bahwa dia telah melintasi dimensi lain, dan dirinya yang telah melintasi dimensi lain itu tidak dapat kembali untuk menemukan dirinya, karena kemungkinan besar akan menyebabkan konsekuensi buruk yang tidak terduga padanya. Foto dan data personal tidak seharusnya muncul di kantor polisi. Setelah dengan cermat meneliti foto-foto di papan tulis kantor polisi, saya pastikan bahwa orang-orang dalam foto di papan tulis serta keterangan teks yang relevan, semuanya adalah materi yang berhubungan dengan Javier. Siapa yang mengunduh dan mencetak foto-foto itu? Mungkinkah perangkat dari dunia nyata dapat menangkap figur di dunia paralel? Materi di desktop kantor polisi. Selain itu, meja kantor polisi bahkan dipenuhi dengan laporan berita tentang insiden Javier. Apakah insiden aneh yang melintasi ruang dan waktu ini menjadi kasus khusus bagi semua petugas polisi di dunia paralel? Tata letak di kantor polisi sangat tidak wajar. Dalam videonya, Javier menunjukkan gambar secara gamblang. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa di dunia paralelnya, dia adalah mantan seorang tokoh yang menarik banyak perhatian dari pihak berwenang, menghubungi eksperimen yang dia ikuti, mungkin terkait dengan mutasi genetik. Tapi masalahnya ketika Javier mengunggah video itu, sudah tidak ada orang lain lagi di dunia barunya itu tahun 2027. Jika dikatakan bahwa dia melakukan kejahatan serius selama amnesia dalam eksperimen itu dan diburu oleh polisi, ketika dia siuman, dia menemukan orang-orang telah lenyap entah kemana. Jika disimpulkan menurut logika ini, akan ada bug yang kontradiktif di timeline. Misalnya ikon pengguna di kotak kuning pada gambar di atas adalah yang terakhir kalinya Javier siuman dari rumah sakit sebelum masuk lagi dan menggunakannya untuk memposting banyak video. Namun foto-foto di kantor polisi ini semuanya adalah tangkapan layar dari video yang direkam oleh Javier di dunia manusia yang hilang. Bug seperti ini juga muncul di tumpukan arsip di meja kantor polisi. Sementara laporan berita teratas berasal dari situs Eastern Television Taiwan pada 31 Maret 2021. Titik waktu ini juga merupakan waktu ketika tidak ada seorang manusia pun yang tersisa di dunia paralelnya Javier itu. Tangan yang tidak sama. Ini adalah tangkapan layar seorang netizen asing yang menemukan tangan yang berbeda dari video Javier. Jelas Javier tidak sendirian dalam lingkaran itu, masih ada tim produksi di belakangnya. Ada bug dan keraguan lain, misalnya buku di tangan pembawa acara TV, dia sendiri yang menulisnya. Mungkin dia menumpang untuk mempromosikan program TV-nya sendiri. Terkait ini, mata ketiga tidak akan melampirkan contohnya satu persatu. Saya pikir bukti-bukti ini cukup untuk membuktikan bahwa insiden Javier adalah lelucon yang sengaja dipalsukan. 7. Bagaimana proses pembuatannya? Dari kemunculan kejadian hingga perkembangannya, selama waktu yang begitu lama nyaris menipu netizen di seluruh dunia. Sejauh ini meskipun ada yang meragukannya, namun sejumlah besar netizen tetap percaya bahwa itu adalah insiden perlintasan dimensi yang nyata. Sejujurnya, proses produksi ini memang tidak mudah. Lalu bagaimana Javier dan tim kerja di belakangnya melakukan semua ini? Menurut pendapat saya, semua proses pembuatan itu melalui kerjasama 3 aspek. 1. Memanfaatkan waktu ketika diterapkannya lockdown karena karantina yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Sejumlah besar orang dari tim kerja kemudian menggunakan ponsel dan perangkat lainnya untuk memotret sejumlah besar pemandangan jalan kota yang kosong pada saat yang bersamaan. Sejak 21 Desember 2020, kota Valencia memberlakukan jam malam dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah penyebaran virus. Namun ini tidak berarti bahwa selama waktu itu, terutama di siang hari,
tidak mungkin akan ada pemandangan tanpa seorang pun di kota Valencia. Oleh karena itu, teknologi efek khusus adalah tautan penting dalam proses ini. 2. Secara teknis, sudah ada perangkat lunak efek khusus yang dapat menghilangkan karakter dinamis atau adegan lain dalam video lebih dari 10 tahun yang lalu. 3. Mendapatkan bantuan penuh dari departemen pemerintah terkait. Dalam keadaan normal, di tempat seperti kantor polisi, jika tidak ada izin resmi, tidak mungkin seseorang bisa keluar masuk sesukanya. Selain itu, dapat dilihat dari fakta bahwa stasiun TV juga ikut berperan penting dalam permainan ini. Di tautan ini, stasiun TV juga mengemasnya dengan gimmick baru berupa Shadow Man atau manusia bayangan. Ini tak ubahnya seperti menyiram kobaran api dengan bensin. Mengenai ide Shadow Man, saya pikir mereka menggunakan film horor Shadow People yang dirilis pada tahun 2013 untuk meningkatkan suasana mencekam dari kejadian tersebut. 8. Apa tujuannya? Tak dipungkiri, dari sudut pandang operasionalnya, insiden Javier bisa dikatakan sebagai kasus yang sangat sukses. Dilihat dari kemampuannya yang bebas keluar masuk dimanapun, seperti gereja, istana seni budaya, dan kantor-kantor pemerintah, ini sama sekali mustahil dapat dicapai dengan aksi individu. Di belakang Javier, pasti ada tim dengan kekuatan dan teknologi yang mumpuni. Tidak tertutup kemungkinan ada kerjasama dengan pemerintah kota Valencia. Mungkin balai kota adalah kekuatan pendorong di balik insiden ini, sehingga dapat memobilisasi sumber daya sosial yang begitu besar. Adapun tujuannya ini, saya pikir ada 3 kemungkinan berikut. 1. Untuk mempromosikan citra kota Valencia dan budaya serta ekonomi pariwisata lokal. 2. Membuka jalan bagi film fiksi ilmiah yang sedang dipersiapkan. 3. Membuka jalan bagi game VR tertentu tentang perjalanan ruang dan waktu. Oleh karena itu, saya menempatkan lelucon ini dalam tanda kutip, dan saya tidak berpikir itu adalah penipuan oleh seseorang yang melakukan apapun yang dia inginkan. Fakta sebenarnya dari insiden Javier selayaknya menjadi insiden marketing virus yang direncanakan dengan cermat. Karena insiden itu masih terus berkembang, mari kita tunggu dan lihat saja akhir ceritanya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.